Menurut Ustazah apa bedanya gitu kayak siswa IC dengan siswa di sekolah yang sebelumnya siswa Ustazah ajar gitu. Apa yang bikin Ustazah benar-benar kayak merasa ini penting nih kesiswaan. Ustazah merasa perlu berkontribusi di sana itu apa Ustazah gitu. Oke, terima kasih Hara. Pertanyaan sangat detail ya. Amazingnya ini yang siswa yang KSN tahun yang kemarin itu langsung red carpet kayak UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cendekia people dimanapun kalian berada, salam insan cendekia. Jadi kali ini kembali lagi bersama kami di podcast Mana Insan Cendekia Padang Pariaman. Yang kali ini Ara Pemtari Kaira akan menjadi host dalam pembicaraan kita kali ini dengan seorang narasumber yang luar biasa. Nah, apa sih luar biasanya? Nah, beliau ini merupakan seorang yang bisa dibilang menginspiratif dan juga menjadi garda terdepan bagi kemajuan Mana Insan Cendekia Padang Pariaman. Nah, penasaran? Siapa itu? Dia Ustazah Nur Azizi. Say hi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, gimana itunya Ustazah? Tadi Ustazah dari kegiatan apa? Kemudian ini ke sini. Oke, tadi alhamdulillah tadi ada kegiatan gabungan antara kesiswaan, akademik sama keasramaan. Jadi karena kita ini adalah setelah di ujung semester ya. Jadi kita tadi rapat penentuan kapan sih kelas 10 masuk, apa saja yang akan kita lakukan pada semester ke depan. Kemudian intinya dalam 2 minggu ini menjelang tanggal 27 itu apa aja sih yang akan dilakukan oleh siswa Mana Insan Cendekia Padang Pariaman. Bagi waktunya longgar gini kan Zah? Ya benar banget. Dan kemudian tadi sih kita membicarakan tentang sistem pembelajaran kita besoknya, karena kita 2022-2023 itu perencanaan itu pelaksanaan atau aplikasi KUMER ya, kurikulum merdeka, kemudian aplikasi dengan layanan SKS juga. Jadi kita rame sih tadi dengan Pak Kamat juga, akademik, kesiswaan, humas juga, keasraman, kemudian seluruh sivitas guru Mana Insan Cendekia Padang Pariaman. Itu Ustazah. Jadi kita itu dulu Ustazah, jadi kita santai-santai aja di sini Ustazah. Kita mau bincang-bincang tentang apa ya Ustazah. Sebelum itu Ustazah minum dulu nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jadi Ustazah kali ini Ara mau sekitar bincang-bincang sama Ustazah. Mungkin pertamanya kita mau itu ya, mengenal sosok seorang Nur Azizi gitu. Gimana Ustazah sendiri, kemudian bagaimana perjalanan Ustazah bisa sampai ditempatkan dan mengabdi di sini gitu Ustazah. Bisa Ustazah jelaskan mungkin ringkasnya karena kami juga pengen tahu gitu Ustazah. Oke, sip. Jadi kalau diceritakan panjang lebar panjang sih ceritanya. Jadi awalnya Ustazah sebelum di sini itu berada di MTSN Durian Tarung. Kalau sekarang itu MTSN 2 Padang. Alhamdulillah kemarin itu periode 2013 sampai 2016 Ustazah juga ditunjuk sebagai Wakabidang Kesiswaan. Nah, ketika ada informasi tentang keberadaan IC dari pihak Kanwil, kita dikumpulin nih perawakan nih. Nah, sama Pak Kamat, kemudian bincang-bincang di sana, kemudian dikasih argumen, motivasi apa segala macam nih, dicoba yuk. Nah, selagi masih muda, sebaiknya cari sesuatu hal yang bisa dicoba dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing. Nah, beliau sih support. Nah, kebetulan itu bersambut Ustazah sambut sih dengan baik, dengan antusias sekali, karena sebenarnya idealnya keinginan Ustazah untuk masuk ke IC itu sebelum disodori juga. Jadi Ustazah baca awal tentang keberadaan IC itu sejak ada di Amal Bakti. Di Amal Bakti Ustazah lihat, kayaknya enak nih ngajar di IC, ngajar anak-anak pintar. Jadi bukan enaknya gimana, kayak enak aja sih mengarahkan anak-anak yang pintar. Istilahnya kita sama-sama bekerja sama. Alhamdulillah kemudian Ustazah ikut sosialisasi di hotel juga bersama dengan guru-guru yang lainnya ya. Kemudian se Sumatera Barat itu kemudian kita tes, alhamdulillah kita lulus.
Nah, setelah itu kita dapat wejangan dari Pak Kanwil, alhamdulillah kita terima surprise dengan baik dan kita mencoba untuk kolaborasi dengan guru-guru yang udah lulus. Kebetulan hari itu adalah penentuan sekali ya. Akhirnya Ustazah cerita ke suami ya, ke suami, ke orang tua juga. Alhamdulillah kesimpulan kita ambil dengan niat yang baik. Yaudah, dengan kata Bismillah kita menuju ke sini. Dan setelah berada di sini, karena itu adalah posisi awal keberadaan Insan Cendekia Padang Pariaman, itu sesuatu hal yang sangat baru karena belum seperti saat ini gedungnya Jauh banget. banget. Sekarang udah benar-benar. Jadi pas awal masuk ke sini dari Sintuk itu kayak, aduh ini sekolahnya di mana? Di mana? Di gitu. kampung banget. Kayak pergi pulang kampung nih perjalanannya. Jadi alhamdulillah udah sampai ke sini. Oh, kayak sekolahnya walaupun baru udah nampak sih bangunan yang kokoh, kemudian kayak bakalan berkembang. Ya udah kita bertambah mantap sih hati untuk menuju ke sini. Kemudian dengan ikut sosialisasi apa segala macam dari kementerian, dari pihak Kanwil juga, dari Pak Kamar juga, dengan sivitas kita dikumpulkan, ya udah alhamdulillah bertambah yakin, tekad yang kuat, kita berada di sini. Dan alhamdulillah selama ini mulai perjalanan awal dari 2016 sampai 2000 sekarang itu alhamdulillah capaiannya luar biasa. Karena Ustazah basic awalnya di kesiswaan, bergabung di sini, diajak ke bidang OSIM, alhamdulillah kita gabung di sana, kemudian bergaul dengan anak dalam semua kegiatan, ya udah lanjut sampai sekarang. Saya sebelumnya ininya bisa tolong dideketin dikit saja biar lebih jelas gitu. Jadi para penonton kita juga lebih lebih semangat gitu, ya, semangat juga dengarnya gitu. Jadi kan Ustazah di sini berarti Ustazah dulu yang masuk ke sini kan. Kalau kami tahu nih Ustazah kan ada Ustadz juga. Iya, betul. Berarti Ustazah pertama yang ke sini dulu, Ustazah. Iya, benar banget. Jadi Ustazah itu periode pertama 2016. Itu kalau yang untuk cewek itu lebih kurang ada 4 orang siswa guru perempuan. Selebihnya itu yang ustadz, termasuk Ustaz Najib juga yang kemudian yang lain juga ada. Nah, ketika ada pembukaan yang kedua semester genap ini, ada pembukaan yang kedua, nah sama Ustazah ikut karena bincang-bincang dengan beberapa pihak kayaknya nggak mungkin kita pisah-pisah jauh kan, nggak mungkin. Ya udah kita kumpul di sini, tapi tetap ikuti prosedur. Kita seleksi, beliau seleksi, alhamdulillah lulus seleksi dari seleksi tahap 2. Kita serahkan aja sih sama sistem semuanya. Dan setelah itu kita gabung di sini semua, konsen di sini. Insya Allah jika memang masih ada amanah untuk kedepannya, Ustazah akan berada di sini untuk membangun Insan Cendekia Padang Pariaman. Masih terpaut jiwa lagi, masih terpaut banget. Berharapnya kedepannya masih bisa untuk mengelola dan juga bersama-sama orang-orang di sini gitu ya, Ustazah. Iya, benar banget. Nah itu Ustazah, kalau untuk ininya kan Ustazah sekarang ya, sebagaimana kita tahu dulu Ustazah di sini kan guru gitu ya, guru matematika. Nah setelah sekian perjalanan, menurut Ustazah kalau dari siswa gitu, Ustazah seorang guru yang memahami psikologi siswa gitu, menurut Ustazah apa bedanya gitu kayak siswa IC dengan siswa di sekolah yang sebelumnya siswa Ustazah ajar gitu? Oke, sebenarnya beda kali ya, beda banget antara siswa IC dengan siswa reguler. Dan ini apa ya, jadi kata kunci Ustazah setiap masuk ke setiap kelas, istilahnya Ustazah selalu memotivasi kepada semua siswa. Nah, kita bukan siswa reguler loh, mohon maaf bukan menegatifkan yang untuk siswa reguler. Kita semangat siswa IC itu beda. Karena anak-anak kita ini sudah lulus seleksi secara nasional yang ribuan orang yang diterima oleh hanya 96 orang, itu sudah bibit yang sangat luar biasa sekali. Dan itu kita beri penekanan ke siswa, kamu harus punya capaian yang sangat tinggi, jangkauannya sangat tinggi. Jika siswa yang reguler itu hanya 2 langkah, kamu harus 1000 langkah. Lebih gitu ya? Lebih sangat. Karena untuk proses kedepannya itu sangat dibutuhkan. Karena siswa IC itu yang akan dibentuk adalah menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin di bidang sains juga, di bidang politik, tetapi harus juga ada ruh agamanya. Seperti yang moto IC yang dikeluarkan oleh
almarhum yang B.J. Habibie itu siswa IC itu punya moto berotak Jerman berhati Makkah. Jadi dia pintar tapi masih punya jiwa agamanya. Jadi semuanya harus nyatu. Jadi Ustazah selalu menekankan kepada siswa IC, nah, jangan pernah menyia-nyiakan waktu yang ada. Usahakan dengan maksimal karena orang menganggap kamu itu adalah orang yang pintar, adalah orang yang terpilih. Jadi akan sangat sayang dan sangat rugi sekali jika Ananda sudah berada di sini tetapi tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal. Alhamdulillah setelah Ustazah membicarakan seperti itu, mensupport seperti itu, ada sih perbedaan. Ya namanya siswa ya, ada yang berbeda, ada perubahan, ada stagnan juga. Tapi yang berubah alhamdulillah ada. Minimal pertama dari sikap satu, yang kedua dari motivasi mereka alhamdulillah ada. Jadi istilahnya kalau anak IC untuk semua dari sikap, dari kognitif mereka, dari keterampilan alhamdulillah itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Tinggal kami mungkin yang dari Civitas kemudian komponen madrasah, sistem koordinasi madrasah mungkin yang akan mengawal kemana si Ananda kita ini akan dibawa, karena yang akan dikeluarkan itu bukan seorang yang cuma-cuma. Yang akan kita bentuk adalah calon pemimpin yang handal dan harus ada jiwa keagamaannya juga. Jadi seimbang dunia dan akhirat. Wajib seimbang. Jadi itu kan Ustazah, itu kayak Ustazah dari seseorang yang mungkin kan paham gitu akan siswa-siswa di IC dan Ara sebagai siswa di IC juga. Jadi sekarang setelah perjalanan yang panjang Ustazah meniti, sekarang Ustazah itu ya Ustazah wakil kesiswaan di Insan Cendekia Padang Pariaman. Nah, Ustazah dulu motivasi Ustazah sendiri mau berada di bidang kesiswaan, kemudian apa yang bikin Ustazah benar-benar kayak merasa ini penting nih kesiswaan. Ustazah merasa perlu berkontribusi di sana, itu apa Ustazah gitu? Oke, terima kasih Ara. Pertanyaan sangat detail. Jadi sebenarnya seperti yang Ustazah ceritakan dari awal, karena basic Ustazah adalah di kesiswaan. Jadi kayaknya bergaul dengan siswa itu ada sesuatu yang enak aja gitu. Kayak bisa berteman. Jadi Ustazah itu tipenya bisa dibawa kemana aja, dibawa enak. Jadi kalau dipikirkan tipe Ustazah tuh tipe pendiam sih. Tipe pendiam, cuma Ustazah juga ngasih motivasi ke siswa kan. Ustazah tipe pendiam tetapi ketika dihadapkan dengan sesuatu ya udah kita maksimal. Nah, itu kata kunci selalu Ustazah ingatkan ke siswa. Ketika Anda sudah diberi tugas ya udah maksimal apapun itu. Nah, ketika di sini Ustazah dikasih untuk tanggung jawab untuk kesiswaan mulai dari OSIM, karena basic Ustazah juga di sana, ya udah Ustazah kontribusi di sana, dan tujuan utama Ustazah adalah untuk memajukan siswa Insan Cendekia Padang Pariaman di bidang ekstrakurikuler dan intrakurikuler. Jadi harapan Ustazah sih siswa IC itu tidak hanya handal di bagian kognitifnya saja dalam kata kutip PBM ya. PBM. Jadi kita bagian kesiswaan Ustazah punya mimpi siswa kita ini nanti punya motivasi acuan yang tepat dan cepat untuk bisa mencapai go internasional. Nah itu sih, jadi kita mulai dari awal, mulai dari KSN, OKSM, MyRes dan robotik. Jadi kita punya sebuah sistem di kesiswaan, kita mulai dari jauh-jauh hari sebelum hari KH, minimal 3 bulan kita adakan pelatihan. 3 bulan, karena Ustazah sebagai seorang pemangku kebijakan untuk bidang kesiswaan rasanya itu sesuatu hal yang tidak mungkin untuk simsalabim untuk sesuatu memperoleh hasil maksimal. Jadi Ustazah lebih punya passion, kita harus siap-siap jauh hari. Dan itu selalu Ustazah gandeng dengan pembina KSN, KSM, MyRes dan robotik. Dan alhamdulillah ada hasilnya yang sekarang. Alhamdulillah kemarin itu KSM di bidang matematika alhamdulillah memperoleh perak di nasional, internasional, kemudian juga ada geografi di tingkat nasional perunggu. Kalau KSN tahun kemarin itu ada ekonomi perunggu alhamdulillah. Dan yang amazingnya ini yang siswa yang KSN tahun yang kemarin itu
langsung red carpet kayak UI. Oh, Itu siswa undangan. Nah, itu selalu ustazah motivasi ke siswa. Nah, jika kamu sudah terjun, usahakan maksimal. Iya. Karena ada sesuatu di depannya. Jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang sudah ada. Itu aja sih kata kuncinya di ustazah. Karena basicnya di kesiswaan, ustazah suka dengan berkecimpung dengan siswa. Ya udah, ustazah kontribusi di sini. Semoga kontribusi yang ustazah berikan bisa maksimal, bisa membawa besar nama Manisan Cendekia Padang Pariaman, khususnya di bidang ekstra dan intra. Itu kan Ustazah kayak. Jadi memang Ustazah merasa passionnya gitu. Iya, Jadi benar nikmat banget. juga rasanya kan Ustazah Nikmat bekerja sih, dengan iya. bidang yang Kayaknya kita suka. Iya, betul sekali. Istilahnya kadang ada orang yang rumit bergaul dengan siswa. Iya. Dengan siswa itu tergantung passion kita masing-masing. Kita harus bisa membawa kapan kita marah, kapan kita ketawa, kapan kita senyum, kapan kita serius. Iya. Itu aja sih yang atur ya untuk kesiswaan. Tetapi tetap di luar koridor. Yang tertib tetap harus jalan. Iya. Nah, itu aja sih. Tetap asik tapi tata tertibnya nggak lupa juga. Iya, benar gitu. banget. Nah, keteledoran juga yang ininya. Iya. Gitu. Jadi semua harus jalan sih, antara tertib sama toleransi juga harus jalan. Karena juga sebagai siswa itu kan Ustazah Iya. tuh kadang juga sering menemukan sosok Ustazah kadang di sisi ini Ustazah kayak asik banget kayak bisa diginiin tapi di sisi lain Ustazah juga tegas gitu, Nggak killer ya. jadi kayak emang ternyata memang itu sesuatu yang memang Ustazah bangun dari diri Ustazah untuk benar-benar bisa memaksimalkan Maksimal. untuk mengarahkan kami gitu Iya, ya di. betul. Nah, itu juga Ustazah. Iya. Jadi kayak udah Ustazah ngerasa ini passion Ustazah, kemudian Ustazah terjun ke bidang ini gitu kan. Nah, setelah Ustazah menjalani itu strategi Ustazah yang udah Ustazah lakukan dan tengah Ustazah lakukan gitu. Dan akan Ustazah lakukan ke depannya itu apa sih Zah, kayak apa aja gitu. Oke, dalam bidang kesiswaan tentu kita harus punya strategi ya. Iya. Strategi itu karena capaian sains berarti harus ada apalah yang mumpuni yang harus dihasilkan oleh siswa. Jadi salah satu kita membentuk rapat kerja dengan tim, yaitu ada yang per bulan, ada yang per minggu. Kita selalu rapatkan dengan tim apa sih yang akan kita buat ke depan. Jadi langkah awal kita buat rencana kerja dulu. Ada dibuat matrik, kita tentukan bulan Januari apa saja yang akan kita tentukan, Februari, Maret sampai Desember kita sudah rancang semuanya. Dan itu nanti kita sesuaikan dengan kondisi yang di lapangan. Dan itu kita koordinasikan dengan semua tim. Kemudian kita koordinasikan juga dengan kepala madrasah, kita koordinasikan juga dengan pemangku kebijakan keuangan seperti Pak Kaur dengan bendahara juga. Kemudian kita komunikasikan juga dengan wakil bidang akademik dengan Kasraman karena kegiatan kesiswaan itu kan banyak. Karena mencapai suatu prestasi yang sangat gemilang. Berarti harus ada persiapan jauh-jauh hari dong. Nah, makanya kita selalu komunikasi dengan keasraman, dengan akademik karena jika seorang siswa sudah terjun ke KSM mayoritas atau robotik, istilah dalam sebuah kompetisi, pasti ada PBM yang tidak bisa diikuti dong. Nah, kita udah jauh-jauh hari ngasih warning nih ke akademik sama keasraman. Ini loh bulan ini, minggu ini siswa ini akan off apa segala macam. Dan kita itu sudah punya komitmen juga dengan akademik bahwa untuk siswa yang sudah ikut kompetisi, mereka itu untuk BBM kita off kan. Kasih kemudahan gitu. Kasih ya, kemudahan, ada kemudahan. Nah mungkin dong orang mencapai suatu hal yang luar biasa kita kasih yang seabrek nggak akan mungkin. Jadi kita off kan, tetapi tetap dalam catatan setelah mereka selesai pelatihan atau pembinaan, yang siswa KSN atau yang ikut kompetisi ini tetap mengejar ketertinggalan mereka. Jadi mereka langsung menemui guru bidang studi atau gurunya langsung akan menemui apakah secara klasikal atau individu. Nah, tetapi hal yang mereka lakukan ini tidak menjadi acuan untuk ketuntasan. Oh iya. Jadi mereka harus benar-benar sungguh-sungguh mereka harus lalui karena mereka akan menjadi seorang ilmuwan apa saja segala macam. Mereka harus butuh ilmu itu, tetapi mereka tidak menjadi acuan untuk ketuntasan nilai mereka. Jadi yang untuk sebuah nilai kita udah komit nih dengan akademik. Jadi yang akan dinilai itu adalah KD-KD apa saja yang diikuti oleh siswa tersebut. Nah, untuk itu yang akan dirata-ratakan untuk nilai rapor, kelulusan segala macam. Nah, kalau yang untuk
Yang tidak, itu tetap harus mereka lalui juga. Nah, mereka lalui juga, tetapi itu bukan acuan kelulusan dan itu sudah komit. Alhamdulillah itu sudah dijalankan di Manisan Cendekia Padang Pariaman dan itu menjadi pijakan pertama kita khususnya untuk siswa ketika mereka melangkah, ketika mereka maju untuk mengambil pijakan awal, mereka tidak akan pernah ragu lagi untuk mencapai targetnya. Karena ketika seorang sudah melangkah, mereka harus maksimal. Nggak mungkin dong mereka setengah-setengah. Karena jika setengah ini loh yang di belakang udah ditinggalin, maka harus maksimal. Jadi alhamdulillah strateginya seperti itu kita bicarakan dengan beberapa pihak terkait dan kita kasih penjelasan ke siswa. Nah, Ananda kita off-kan sekarang, konsen ke pelatihan, tetapi ini tetap diselesaikan seberapa bisa karena akan Ananda harus melalui juga karena butuh juga untuk kampus universitas tertentu. Itu aja sih. Karena meskipun mereka mendalami bidang yang mereka suka masing-masing, ilmu yang lain juga tetap mereka perlu. Wajib. Gitu kan, Tetapi tidak acuan untuk ketuntasan. Jadi mereka dapat ilmunya. Nah, gitu. Jadi istilahnya untuk akademik udah paham, untuk ustazah juga udah paham. Insya Allah kedepannya kita lebih maksimal lagi ya. Apalagi yang sekarang ini kita menunggu lebih kurang 2 minggu lagi itu hasil KSN atau OSN yang sekarang OSN 2022. Jadi kami dari tim kesiswaan mohon doa kepada pemirsa semua yang ada di luar. Semoga Manisan Cendekia Padang Pariaman bisa membawa kontingennya lebih banyak lagi. Kalau tahun kemarin itu 22 orang, kita berharap lebih kurang 25 lah. Amin. Atau 30 lebih kurang 20. Amin amin ya rabbal alamin. Tentu itu nggak bisa simsalabim. Iya. Makanya harus disokong oleh semua pihak. Jadi itu kan kayak udah segitunya loh gitu, banyak pihak-pihak terkait juga, Sazah juga yang mengkoordinir, kayak udah memfasilitasi nih buat para siswa, nih loh jalan kalian, tinggal kalian yang mau milih atau enggaknya gitu kan. Sebenarnya kan Sazah kadang ada juga beberapa siswa yang kayak merasa ini loh terjadi pembedaan ini itu sana, padahal sebenarnya semuanya adalah sama, hanya tergantung kita untuk menanggapinya gitu. Betul. Kayak anak KSN meskipun mereka KSN, mereka juga tetap diberi beban pelajaran yang lain, tapi hanya direhatkan sementara selama mereka berfokus itu ya. Betul sekali. Jadi seperti yang Ara sampaikan tadi, ada pembedaan nggak? Iya. Sebenarnya tidak, tetapi bagi siswa yang tidak KSN mereka merasa berbeda. Itu pernah nyeletuk mereka, kenapa sih kami yang kegiatan ekskul itu dibedakan dengan KSN? Kayaknya KSN ini anak emas loh. Saya kasih penjelasannya, semua kita samakan. Ketika Ananda latihan, oke, silakan latihan. Bedanya adalah porsi masa latihan. Misal nih football misalnya basket. Kalau kita izinkan untuk latihan itu 1 hari atau seminggu itu 8 jam, nggak mungkin kan? Nggak mungkin, maka pasti ada waktunya kapan mereka latihan, kapan mereka off. Nah, kalau anak KSN, anak olimpiade di bidang sains gitu, mereka butuh waktu yang kontinu. Karena akan banyak menu-menu atau bidang-bidang materi-materi harus mereka capai, karena yang akan mereka bahas itu bukan materi di SMA, tetapi yang mereka capai itu mulai dari SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi mereka itu lebih membutuhkan waktu yang lebih banyak. Jadi bedanya di sana, perlakuan perbedaannya di sana. Jadi seperti anak emas enggak sama sekali. Semua perlakuan sama sesuai dengan porsinya. Jadi perbedaan di sana. Yang untuk ekskul bidang fisik itu nggak mungkin kan mereka 8 jam selama seminggu, nggak akan mungkin. Pasti mereka dalam 1 minggu tuh paling banyak mungkin 3 kali. Kalau yang untuk KSM itu mereka wajib seminggu, karena item-item yang akan mereka tuntaskan per materi itu, per sub itu banyak banget. Makanya perbedaan gitu kan. Kalau yang kayak dan satu lagi ini yang akan keluar ketika ujian itu sesuatu hal yang baru. Nah, begitu cerita. Jadi mereka nggak bisa seminggu mereka habiskan untuk pembinaan, besok untuk lomba, nggak akan mungkin. Kita belum bisa sampai sejauh itu sih. Tapi semoga beberapa tahun ke depan jika kita sudah optimal semuanya, sivitas optimal, siswanya juga optimal, seminggu aja kita pelatihan insya Allah bisa. Tetapi
tentu harus ada waktunya, Iya. ada prosesnya kan. Lebih kurang kita masih 7 tahun, lebih kurang untuk beberapa tahun kita akan seperti itu. Sama seperti Serpong sih, lebih kurang seperti itu. Kayak yang di Gorontalo juga mereka hanya pelatihan dari luar dan nasional juga. Jadi kita insya Allah menuju ke sana, tentu semua harus ada prosesnya. Jadi intinya semua ada prosesnya, gitu sih. Dan harus ada kontribusi dari semua pihak. Semua pihak ya, Ustazah. Siswanya, dari kesiswaannya Iya, juga, dari tekniknya juga, saling mendukung banget gitu ya. saling mendukung, wajib. Nah, itu ya Ustazah. Iya. Setelah Ustazah menemukan passion di di kesiswaan, kemudian Ustazah juga udah melakukan berbagai strategi di sini gitu. Nah, kita tahu kan Ustazah kalau semua hal itu kan punya batas waktu. Sama kayak Ustazah juga menjadi wakil kesiswaan itu pasti ada limitnya juga kan Ustazah. Nah, di antara waktu yang mungkin terbatas itu Ustazah, apa yang sekarang belum terlakukan gitu, Ustazah mau apa gitu yang masih mungkin Ustazah mau ngejarnya ke untuk yang akan datang gitu. Oke, karena untuk suatu jabatan pasti ada limitnya ya. Dan kita sudah mikirkan dengan tim apa sih yang harus kita lakukan ke depannya, apa yang sudah, apa yang belum. Jadi yang belum itu adalah membawa siswa Manisan Cendekia Padang Pariaman ini kayak visit university. Visit university. Ancang-ancangnya udah dari 2016 sih. Cuma karena ada beberapa hal, proses yang sangat panjang belum kita lakukan. Insya Allah tahun ini atau tahun depan lah insya Allah paling lama itu akan kita galakkan kembali, kita munculkan kembali Visit University. Jadi istilahnya Visit University itu langkah awal memperkenalkan kepada siswa IC khususnya kelas 11 kampus mana sih yang akan dipilih untuk ketika mereka perguruan tinggi nanti. Jadi nanti kita akan komunikasikan ini dengan wali murid tentu dengan perpanjangan tangan dengan komite ya. Komite kemudian juga dengan bincang-bincang dengan siswa juga, dengan akademik juga, dengan keasramaan juga, dengan umas. Jadi itu sih Visit University. Kita berharap kalau perencanaan tidak hanya di Sumatera Barat, kita berharap bisa ke Jakarta, ke Malaysia juga, ke Singapura. Karena IC Padang Pariaman kita harapkan alumninya tidak hanya di Indonesia. Alhamdulillah untuk yang tahun kemarin sebelum dari Gen 1 itu udah ada di Turki, ada yang di Rusia juga ada di Cina juga. Nah, kita berharap ada di Jepang lagi nih. Kita berharap Jepang karena IC itu identik dengan Jepang sih. Karena informasi dengan pihak Jepang itu semua pengurusan muda dan alumni IC Indonesia ada di sana. Jadi kita Visit University yang akan dikerja selanjutnya. Dan kemudian untuk semua bidang Olimpiade itu kita mengacu ke internasional. Alhamdulillah sudah ada beberapa kayak matematika yang guru, bridesmaid apa segala macam. Tapi kita lebih fokuskan itu nanti. Kita lebih berharap akan muncul untuk tahun ini, tahun depan lah maksimal itu lebih kurang ada 5 kompetisi yang kita ikuti di bidang internasional, di tingkat internasional ya maksudnya. Mudah-mudahan semua langkah yang udah kita lakuin ini Ustazah mudah-mudahan bisa menjadi batu pijakan loncatan gitu ya Ustazah untuk sampai ke sana, mengharumkan nama IC juga. Nah, ini untuk yang terakhir banget Ustazah. Harapan Ustazah ke depannya untuk Manisan Cendekia Padang Pariaman gitu. Jadi statement closing ya? Iya. Jadi harapan Ustazah di bidang kesiswaan untuk Manisan Cendekia Padang Pariaman, Ustazah berharap Manisan Cendekia Padang Pariaman itu bisa go internasional, tidak hanya go nasional sih, karena sebenarnya sudah di era nasional. Jadi go internasional bisa membawa nama besar Manisan Cendekia Padang Pariaman dimanapun nanti berada. Kemudian bisa siswa yang lulusan ini nanti bisa menjadi seorang politikus, seorang negarawan, seorang ilmuwan juga, businessman woman juga, tetapi tetap ada ruh agamanya. Itu sih harapan kedepannya. Jadi siswa IC harus berada di semua lini, tidak hanya di ilmuwan saja, tapi semua lini, dan itulah acuan untuk pembentukan IC Indonesia. Menciptakan generasi yang benar-benar nggak cuma handal di
Bidang sains aja, sains, tapi ya. juga agamanya juga luar Agamanya juga biasa kuat, gitu ya. iya. Amin. Mudah-mudahan setiap semua harapan yang ada mengenai siswa-siswa Iman IC, kemudian setiap tadi usaha yang sudah kita lakukan bersama, mudah-mudahan juga mencapai hasil yang optimal nantinya. Amin. Oke, terima kasih Ustazah atas waktunya, bincang-bincangnya sangat menginspirasi banget Ustazah. Inspiratif. Iya. Pembukaan cakrawala Ustazah, kayak ada juga sebagai siswa sebelumnya kayak juga mungkin pikir ada pembedaan ini segala macam. Ternyata bukan, tapi ada sesuatu di balik itu yang dipersiapkan gitu kan Iya, Ustazah, gitu. sesuai porsinya masing-masing. Gitu. Oke Ustazah, terima Oke. kasih. Mudah-mudahan Ustazah sehat selalu dan kita di lain kesempatan bisa bincang-bincang lagi mengenai hal-hal yang lebih menarik lagi gitu untuk pemirsa. Oke, Cendikia People dimanapun kalian berada, terima kasih telah menyaksikan podcast Ara kali ini bersama Ustazah Azizi. Mudah-mudahan dapat menginspirasi kita bersama. Jangan lupa juga untuk di subscribe, share, dan komen video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.